Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Nah, hari ini saya bersama Bapak Muhari. Selamat malam Bapak. Ya. Jadi Bapak Muhari di sini akan membersamai kita dalam mengkaji salah satu materi, yaitu kajian sholat witir. Nah, di malam hari ini insya Allah Bapak Muhari ini akan menjelaskan dengan rinci bagaimana sholat witir itu sendiri. Baik, sudah siap Bapak Muhari? Yes, ya, Alhamdulillah. Baik Pak Muhari, sebagai pengantar hari ini mengenai sholat witir. Kalau saya ya, anak muda atau orang-orang awam biasanya tahu sholat witir itu ganjil gitu ya, hanya sebatas sholat ganjil. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai sholat witir ini bagaimana Bapak? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan dan juga selamat malam pada para pemirsa dimanapun berada. Langsung saja, untuk sholat witir itu secara bahasa memang dari kata witrun yang artinya ganjil. Adapun secara istilah, sholat witir adalah sholat yang dikerjakan dalam jumlah ganjil, kemudian dilaksanakan setelah sholat isya. Setelah sholat isya sampai nanti waktu fajar atau subuh. Maka dengan demikian, ketika ada kasus misalnya sholat witir itu sholat isyaknya itu di jamak takdim misalnya, itu juga sudah boleh sholat witir karena patokannya sholat isyaknya, bukan masuk waktu isyaknya. Sebaliknya, sudah masuk waktu sholat isyak tapi belum mengerjakan sholat isyak, belum boleh witir. Jadi patokannya sekali lagi adalah sudah mengerjakan sholat isyak. Tarawih juga demikian gitu. Iya. Tarawih itu boleh sudah jamak takdim setelah maghrib, isya, walaupun masih waktu maghrib kita sudah boleh sholat witir. Berarti intinya kita itu harus sudah sholat isya terlebih dahulu, iya, baru kita boleh melakukan sholat isya gitu. Iya. Baik. Untuk lebih baiknya, apakah ada waktu-waktu tertentu untuk sholat witir itu sendiri, atau ya udahlah agar aman aja, habis isya langsung sholat witir gitu Pak? Oh iya. Di kitab-kitab fikih itu sebenarnya tidak hanya fikih, di kitab-kitab mauidhah atau bahkan tasawuf itu disebutkan sholat witir itu idealnya, sebaiknya yaitu sebagai penutup sholat malam yang pertama. Kemudian sholat witir itu afdolnya lagi dilaksanakan di akhir malam, akan tetapi kita sebagai orang awam yang apalagi yang punya kesibukan di siang hari, tentunya tidak semua orang itu mampu untuk bangun malam ya. Jadi bisa main aman setelah sholat isya. Tapi afdolnya setelah sholat ba'diyah isya. Walaupun langsung witir nggak apa-apa, sah-sah saja. Ya, jadi sebelum tidur atau bahkan setelah sholat isya, ba'diyah, kemudian langsung sholat witir, tidur lagi, itu boleh. Baik, cukup jelas penjelasan dari Bapak Muhari. Jadi intinya kita boleh langsung dari isya langsung sholat witir, atau di pertengahan sepertiga sholat malam gitu Pak. Iya. Ya. Itu untuk orang awam ya, tapi untuk yang yakin atau istiqomah bangun malam, bagus di belakang. Bagusnya di belakang. Dan paling akhir. Dan paling akhir dari sholat malam. Untuk rokaatnya sendiri Pak, gini, misal saya itu setiap hari hanya 1 rokaat terus gitu, atau bagaimana untuk rokaat sholat witir ini sendiri? Dalam kitab-kitab fikih itu diterangkan untuk sholat witir itu minimal 1. Itu paket pelit ya, paket pelit. Nah, adapun paling banyak itu 11, walaupun ada yang mengatakan 13,
dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan 13, tapi 13 itu ada yang mengasumsikan yang 2 itu ba'diyah isya. Jadi yang paling banyak diterangkan disebutkan itu 11 rakaat. Untuk yang afdol atau minimal akmal, minimal sempurna lah itu 3. Oh, 3. Artinya minimal 1, maksudnya itu sudah dapat sunat witir tanpa kemekruhan, kemudian maksimal 11, walaupun ada yang melakukan 13, tapi standar sempurna minimal itu 3. Jadi akan lebih baiknya kalau kita sholat witir itu kita untuk amannya itu minimal 3 rakaat gitu ya Pak. Jangan ya 1 rakaat boleh gitu ya. Kalau tata caranya Pak, kalau 3 rakaat itu kalau yang ada kan kita kalau sholat tarawih itu biasanya 2 terus 1. Iya. Oh ya, itu belum lama ini viral ya, tapi itu sebenarnya kembali ke kemarin kita ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman tuh, buat saya jangan dibagi sholat witir karena itu sempat viral 2-3 tahun yang lalu kajian sholat witir itu tentang yang jenengan Mas Ulin tanyakan tadi itu, apakah sholat witir itu seperti yang selama ini kita kerjakan, 2 rakaat salam ya, kemudian disusul 1 rakaat salam. Tapi kan kemudian ada yang viral itu jadi Gus Baha, idola kita semua, sholat witir kok katanya witir kok genep gitu ya. Yang genep itu sholat apa kan? Sependek pengetahuan saya ya, itu jadi dalam kitab-kitab fikih baik Syafi'iyah maupun lintas madhab itu ada macam-macam Mas, jadi ada macam-macam tanpa mengurangi hormat saya pada beliau. Saya yakin beliau itu memberikan pancingan husnudzon kami, yaitu agar kita itu belajar bersama, agar belajar tidak hanya mengamal berdasarkan tradisi gitu. Cuman ikut aja budayanya kayak gitu. Ada macam-macam di kitab-kitab fikih juga, karena waktunya terbatas mungkin tidak saya bacakan ya. Jadi sholat witir itu macam-macam. Ada yang pertama yang seperti yang dihentikan atau disampaikan Gus Bah itu, ada yang sholat witir, contohnya saya yang 3 itu ya, 3 itu langsung 3 rakaat 1 salam tanpa ada pemotongan di 2 rakaatnya. Jadi 3 rakaat langsung salam, 1 tasyahud 1 salam itu. Dan semua jahar ya, semua ada suratnya. Jadi Fatihah surat, kemudian rakaat kedua juga sama, rakaat ketiga sama. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat witir itu seperti yang kita kerjakan selama ini, yaitu 2 salam, 1 lagi salam lagi gitu ya. Cuma itu untuk kemarin kita dipancing ya sama Gus Bah untuk belajar di sana. Mosok itu ya tadi itu. Katanya witir kok genep, padahal kan setiap sholat salam itu kan sudah selesai ya. Salam itu untuk mengakhiri sebuah sholat itu ya. Hubungannya apa 2 dengan 1-nya itu, statusnya apa itu. Kemudian yang terakhir, untuk yang paling banyak kita kenal itu kan ada 3 macam itu, yaitu kita seperti sholat maghrib, jadi 2 rakaat tasyahud awal, kemudian rakaat ketiga kita baru salam, mirip sholat maghrib. Nah, ini ulama untungnya saya harus belajar karena saya takut dengan tanya itu. Memang macam-macam itu. Untuk ulama, misalnya ulama Malikiyah, ya, justru paling merekomendasikan sholat model yang selama ini kita kerjakan, 2 salam 1. Itu ulama Malikiyah hanya merekomendasikan itu. Dan ulama Syafi'iyah itu juga mengafdolkan sholat ini. Syafi'iyah ya, bukan Imam Syafi'i. Jadi mengapa alasan para ulama Syafi'iyah itu karena satu biar tidak sama dengan maghrib, yang kedua kan amaliyahnya jadi tambah, ada takbir ikhramnya ada 2, salamnya ada 2 kayak gitu. Walaupun itu kemarin dikritisi oleh Gus Bah ya. Bahkan kemudian
nanti saya lanjutkan. Untuk yang model maghrib itu juga ada yang merekomendasikan, yaitu Hanafiyah. Kemudian yang 3 rakaat langsung salam, nah, itu yang kemarin direkomendasikan oleh Gus Baha. Gus Baha juga tidak hanya modal akal ya, banyak yang mengira itu karena kecerdasan beliau. Itu ada riwayat bahkan itu dari babonya Madhab Syafi'i, yaitu kitab kitabnya langsung induk kitab Asy-Syafi'iyah, kitab rujukan paling babonnya dari Madhab Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah. Itu di dalam kitab tersebut seperti yang disampaikan Gus Baha, Imam Syafi'i itu ditanya sama Imam Rabi ya, Imam Rabi diskusi ceritanya seperti itu di kitab itu. Imam Rabi itu setuju dengan model 2 salam kemudian 1. Tapi Imam Syafi'i justru mengkritik praktek sholat ini. Nah, saya yakin Gus Baha langsung merujuk ke Imam Syafi'i ini, langsung merujuk ke pendapat beliau di tersebut. Jadi Imam Syafi'i menerangkan di kitab tersebut, nanti dilihat saja di bab witir 1 rakaat. Nah, itu kalau sholatnya itu sudah 2 rakaat kemudian salam, kan sudah terputus, mirip seperti yang disampaikan Gus Baha itu. Jadi Gus Baha sekali lagi bukan akal-akalan tuh ya, bukan akal-akalan. Maka beliau kemudian menyampaikan seperti itu. Dan di sana juga dijelaskan, bahkan Imam Syafi'i itu ada statement begini, saya nggak menemukan jalan pembenaran atas pendapat kalian 2 salam ya 1, dengan alasan seperti itu tadi. Sudah salam ya sudah selesai gitu. Maka kemudian sampai ke kita itu banyak yang merekomendasikan, terutama yang Gus Baha dan juga ustadz-ustadz lain. Saya pernah lihat di channel beliau itu, untuk yang 2 rakaat itu dengan model yang pendapat ini ya, itu niatnya yang 2 rakaat harus minal witri ya, bukan sholat witir langsung. Itu seperti itu. Loh, bagaimana kemudian praktek kita? Masa kita juga, kan orang awam itu cuman hafal lafadznya tapi nggak paham maksudnya ya. Itu masalahnya. Ada jalan pembenaran enggak? Tanpa mengulangi hormat kita pada Imam Syafi'i, Gus Baha, dan yang model menggunakan setuju dengan 1 salam ya, 1 salam. Atau 2 salam tapi dengan cara niatnya minal witri tadi itu, atau muqaddimatal witri. Ada yang minal witri, yang 2/1. Sekali lagi yang 2/1 model yang direkomendasikan Gus Baha ya, pakai minal witri. Jadi sholat 2 rakaat ini bagian dari witir loh ya gitu. Kemudian muqaddimah witir, muqaddimatal witri, usoli sunatan muqaddimatal witri ya. Saya niat sholat sunat sebagai muqaddimahnya witir 2 rakaatnya itu. Ada juga yang modelnya syafa', genapnya dari witir. Jadi intinya kita seperti nego atau apa namanya sama Allah ya. Ini yang 2 ini bagian ya dari yang 3 nanti loh ya. Tapi kan yang berlaku di kita, tidak semua masyarakat itu paham arti bacaan itu. Cuman imamnya mengikuti imam, iki sholatnya sholat ini witir gitu ya. Bagaimana ini, apakah kemudian tidak sah? Tidak sah. Ini kemarin pas sebelum Ramadan, tepatnya bulan Rajab kalau nggak salah, saya mengikuti Basul Masail di PCNU Bantul. Itu ada dalil pembenaran ini. Ini perlu saya baca karena saya ikut. Jadi di hasil Basul Masail ini disebutkan dalam kitab Hasyiah Qulubi wa Umairah itu diterangkan seperti ini. Qauluhu al-faslu ay faslu akhirati bi ihramin mustaqilin sawaun fasola ma qablaha aw wasolahu walahu hina idin atasyahudu fi kulli raq'ataini aw aktsara. Jadi maksud dari fasl memisah itu pada
rakaat terakhir itu nanti antara satu yang akhir dengan sebelumnya itu bisa dipisah dengan salam atau bisa disambung. Jadi misalnya witirnya 3 ya berarti yang 2 dengan 1 dipisah. 11 ya sama, itu ada pemisahan di akhir. Bisa dipisah dengan salam atau bisa langsung nyambung. Nyambung yo seperti tadi itu bisa, 3 berarti misalnya 11 rakaat itu bisa satu kali salam. Satu kali salam Iya, langsung. Boleh itu. Bisa. Itu juga boleh. Iya. Atau Sama 3 satu salam, 11 salam, 9 satu kali salam sama. Gitu. Jadi hanya 3 ya. Kemudian dengan seperti ini ya, itu boleh tasahud di setiap 2 rakaat. 2 itu bisa. Berarti itu yang tadi ya, 2 rakaat, terus terakhir baru 1 gitu tadi. Bisa. Au aktsaro. Jadi bisa jadi tidak di 2 rakaat, tapi 4 pun enggak apa. 4 baru tasahud enggak apa. Jadi macam-macam sebenarnya caranya. Ya, intinya bukan itu. Intinya diniat saja biar masyarakat itu nanti tidak sholatku mbiyen piye, sholatku dulu bagaimana itu. Walau fi ayanwiya sunatal witri. Jadi dia bisa berniat sunatal witri. Usoli sunatal witri tanpa ada muqaddimah atau tanpa ada syafa' tadi itu. Au muqaddimatal witri seperti yang mungkin banyak yang merekomendasikan. Au minal witri. Ya, seperti yang kita praktekkan selama ini. Awil witro aidon. Jadi bahkan cuman sholat witir gitu aja nggak apa, sudah sah. Itu sudah sah. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang penting ya, karena kemudian berarti ada perbedaan nih antara al-um atau Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah. Iya memang, iya. Sepaham saya, sependek pengetahuan saya itu dalam hal ini, model sholat ini antara Imam Syafi'i di al-umnya dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah itu berarti ulama Syafi'i, bukan Imam Syafi'i sendiri. Itu sependek pengetahuan saya, karena baru beberapa hari ini baca itu ternyata di dalam sholat witir itu ada 2 pendapat, ada perbedaan pendapat. Yang Imam Syafi'i di al-umnya itu 1 kali salam, jadi langsung 11 itu 1 kali salam. Sedangkan di Ashabus Syafi'i atau Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah itu justru merekomendasikan tidak hanya 1 salam. Jadi 2 karena sholat malam itu bagusnya 2 ya, 2 seperti itu. Walaupun andai pun 4 itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu cuma 1 modelnya. Ada yang nggak boleh. Nggak boleh salah satu, yaitu ketika kita menyambung. Jadi sholat witir itu ada istilah dipisah dan istilah dinyambung. Nek pisah berarti ada pemisah salam tadi. Salam tadi. Nek sambung ya langsung itu. Dimana kalau sambung itu ada 2 kemungkinan, 1 salam, ada kemungkinan lain diselai tasyahud tadi itu. Iya. Seperti sholat maghrib ya. Iya, yang mirip. Berarti Di 2 ujung. rakaat tasyahud, Nah, baru nanti berdiri lagi baru salam. kan ada 3 macam ya. Iya. 1 salam tanpa tasyahud, langsung tasyahud akhir salam. Yang kedua seperti sholat maghrib, Iya. tasyahud awal, tasyahud akhir itu ya. Iya. Yang ketiga itu modelnya Dipisah tadi. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sholat lagi 1 rakaat salam itu ya. Ada 3 kelompok besar itu ya. Walaupun nanti ada cabangan-cabangan lagi. Yang tidak boleh itu 1. Ketika 1 salam, tapi tasahudnya lebih dari 2, itu nggak boleh. Jadi tasahudnya itu maksimal 2. Ketika disambung 1 salam, itu yang nggak boleh cuma 1, yaitu ketika tasahudnya lebih dari 2 dengan 1 salam loh ya. Sekali lagi, yang tidak boleh tasahudnya itu lebih dari 2 dan dengan 1 salam. Nek model dipisah salam tidak ada masalah bagi Ashabus Syafi'i maupun
madhab lain. Mungkin itu nanti bisa disambung, ada pertanyaan lagi. Baik, jadi kan tadi udah dijelaskan bahwa ada 3 tadi ya, 1 salam, berarti 11 langsung salam. Kemudian kita juga bisa 2 dipisah salam tadi ya, 2, kemudian baru 1. Terus kemudian juga ada tadi itu 4 juga boleh ya Pak tadi? Iya, 4 boleh. 4 juga boleh. Tapi jarang. Yo ada juga sih ya. Enggak apa-apa, tapi tetap ada boleh. Yang jelas fokus saja yang tidak boleh yang mana toh? 1 salam tasyahudnya lebih dari 2 itu aja. Berarti tapi yang prakteknya kemarin ini tetap tidak salah kan Pak? Tidak salah menurut kedua pendapat. Ashabus Syafi'i jelas ya. Ashabus Syafi'i jelas tidak menyalahkan karena bahkan afdol Ashabus Syafi'i atau Syafi'iyah itu 2 salam 1 salam itu malah bagus. Bahkan Imam Malik hanya itu yang direkomendasikan. Kemudian yang model lebih senang 1 salam itu memperbolehkan dengan minal witri tadi itu. Dan kita juga kalau tidak salah imam-imam kita juga instruksinya kan minal witri. Jadi bagian dari witir. Bagian dari witir. Sholat sunat 2 rakaat iki. Saya sunat 2 rakaat itu adalah bagian dari 1 paket. Nah, paket dengan witirnya. Terus yang 1 rakaatnya nanti rakaat witri. Rakaat witri langsung. Itu memang cetok witirnya, jelas witirnya. Yang 2 itu ngikut si 1 tadi. Selanjutnya Pak, mengenai fadilah ini tadi belum. Ini kan tadi udah banyak nih sholat witir, tata caranya udah. Nah ini fadilah sholat witir ini sendiri apa Pak? Ya, diminum dulu. Oh iya, maaf. Saya yang jawab. Fadilah sholat witir itu ada yang mengatakan lebih hebat daripada sedekah, lebih mahal ya daripada onta merah waktu itu. Nggak tahu onta merah itu kalau sekarang yang kayak apa atau selevel berapa harganya atau hanya untuk apa ya, betapa mahalnya itu. Ada yang seperti itu. Tapi secara umum karena kita itu ibadah, ada sering kita mendengar ya, innallaha witrun, Allah itu tunggal itu ya, yuhibbul witra, menyukai yang ganjil. Jadi cukup dengan kata Allah mencintai itu sudah top ya, sudah bagus sekali. Saya kira itu sudah tidak ada tandingannya ketika Allah mencintai ya, itu sudah fadilah yang sangat menggiurkan seharusnya. Bahkan untuk witir itu ada yang mewajibkan. Sampai ada yang mewajibkan. Ada yang mewajibkan karena beliau hukumnya kemarin saya tulis juga. Hanafiyah itu mewajibkan witir. Karena dengan dasar itu, al-witru hakun. Faman lam yutir falaisa minna. Itu dalil beliau untuk mewajibkan witir, tapi bukan fardu ya. Jadi untuk Hanafiyah itu ada membedakan fardu dengan wajib. Nek fardu itu sengaja meninggalkan sampai sudah kafir kalau salah. Tapi nek wajib di level di bawahnya, di atas sunnah tapi di bawah fardu. Nek Imam Hanafiyah. Jadi kan betapa sholat witir itu nyaris difardukan menurut sebagian ulama. Dan itu wajib bagi Rasul. Rasul mewajibkan beliau sendiri. Berarti sangat direkomendasikan juga ya? Iya, sangat direkomendasikan. Sebenarnya sudah cukup jelas dari saya. Dari Bapak Muhari, ada yang mau ditambahkan terlebih dahulu? Ya, kalau saya perbincangan seperti ini sebenarnya resikonya berat. Ngomong tok nggak ngamal lah itu. Saya kira semua yang saya yang ngomong, jenengan yang bertanya, pemirsa yang menyimak itu kan tambah ilmu ini. Nah, tapi sebenarnya belum ilmu ketika belum diamalkan, baru sebatas informasi. Jangan sampai kita mengadakan kajian seperti ini kemudian
pemirsa juga menyimak hanya sebatas wacana atau informasi, tentunya bukan lebih kewajiban kita ya, walaupun sunnah, tapi untuk mengamalkan ilmu itu mari kita jangan hanya seneng ngaji tok tapi tanpa seneng amal itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Ngaji terus ning ora diamalke. Walaupun main aman ya, walaupun paket apa tadi? Paket aman tadi, habis paket pelit ya, paket pelit. Saya sendiri main paket pelit, kadang setelah ba'diyah sudah, sebelum tidur sudah. Bahkan kalau males banget 1 rakaat. Tapi jangan dicontoh. Tapi yang penting kan yes lumayan. Mungkin untuk witir seperti itu yang kemarin sempat viral dan menggelisahkan, tapi alhamdulillah saya mengikuti kajian Basul Masa itu seperti itu. Jadi memang ada dua pendapat, apalagi untuk masyarakat yang awam tentu berat di hati ya, sah ora yang kemarin-kemarin dan sebagainya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami ya, karena kita memang santri wingi sore. Tapi saya membaca dari pengantikan beliau ternyata semua ada dasarnya semua. Memang terjadi perbedaan pendapat seperti itu. Nah, kita bagaimana? Yang penting ikut guru, ikut ulama itu aja, ada dasarnya semua. Jadi demikian ya pemirsa, pembahasan mengenai sholat witir tadi sudah dibahas cukup gamblang, bahwasanya sholat witir ini sendiri bisa dilakukan dengan beberapa cara tadi ya. Bisa kita istilahnya langsung 11 rakaat ya udah dari awal sampai akhir 1 salam itu juga bisa. Kemudian tadi juga dijelaskan selain hal tersebut sholat witir juga bisa dilakukan seperti sholat maghrib. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah kita bisa melakukan sholat witir seperti yang biasa kita lakukan, begitu ya Bapak? Maaf ya. Iya. Untuk yang seperti sholat maghrib itu banyak yang tidak merekomendasikan, karena kita diperintah untuk jangan sama dengan maghrib. Ada yang memakruhkan karena mirip sekali. Mirip sekali. Bedanya cuma satu, yang rakaat ketiga kan bacaannya surat juga. Maghrib kan Fatihah surat, yang ketiga Fatihah tok gitu ya. Ya, untuk witir yang 3 ini semuanya pakai surat. Itu sih bedanya di sana. Tapi kan mirip. Oh iya. Jadi bukan tidak direkomendasikan, bahkan makruh gitu ya. Ada yang memakruhkan. Tapi tetap boleh. Boleh, tapi tidak direkomendasikan. Berarti untuk main aman ya Pak. Kita main aman. Saya main aman maksudnya saya itu lebih baik tetap yang seperti biasa. Seperti biasa 2/1 atau langsung 1 salam. Itu yang lebih amannya. Iya. Mau ikut Imam Syafi'i 1 salam langsung apa Syafi'iyah yang 2+1. Iya. Tapi perlu digarisbawahi harus ada minal witri ya. Itu juga penting ya Pak nanti. Main amannya lagi karena khuruj minal khilaf itu mustahab ya. Jadi keluar dari perbedaan pendapat itu kan disukai atau disunahkan ya. Jadi yang satu harus menekankan untuk 1 salam. Yang satu 2/1 nggak apa. Nah, biar tidak banyak perbedaannya. Model 2/1 tapi ada kata minal tadi itu. Minal witri. Walaupun kalau ikut yang kulyubi tadi, dawuh kulyubi seperti yang hasil Basul Masa itu nggak apa-apa, misalnya langsung sholat witir 2 rakaat nggak apa-apa. Tapi andai kata mau lebih aman ya 2+1. Kemudian yang tidak boleh tadi dalam 1 salam ada 2 tasyahud. Boleh. Oh boleh. Yang nggak boleh 1 salam tapi lebih dari 2. Oh 1 salam lebih dari 2 itu tidak boleh. Kalau yang hanya 2 kan mirip maghrib, itu masih boleh. Walaupun ada yang memakruhkan karena mirip sekali dengan maghrib. Ya mungkin itu dulu. Baik, terima kasih Bapak Muhari atas ilmu yang diberikan hari ini. Ya, wallahu a'lam ini ya, wallahu a'lam ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat juga untuk pemirsa-pemirsa dimanapun Anda berada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini, kepada Bapak Muhari. Terima kasih banyak atas kelonggaran waktunya dan
Semoga apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita diskusikan, apa yang kita diberikan manfaat atas apa yang kita diskusikan hari ini. Mungkin bisa diakhiri ya Pak Muhari. Ya, dari kami cukup sekian dari saya dan Bapak Muhari. Bila mana banyak salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan komen video ini untuk para pemirsa di rumah. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.